Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 B2 Ilmu Komunikasi ingin memaparkan riset yang telah kami lakukan mengenai etika komunikasi di ranah new media untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Nah, topik yang kami ambil yaitu tentang ancaman privasi dalam teknologi media new media dengan studi kasus kebocoran privasi dalam media sosial. Adapun media sosial yang kita kaji yaitu Facebook, WhatsApp, Twitter, Google+, dan LinkedIn, serta Instagram. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, saya mau memperkenalkan dulu nih anggota kelompok 5. Yang pertama ada Arya Nata Saputra, absen 21. Yang kedua ada Syafira Meriska Putri, absen 22. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Habibi, absen 23. Yang keempat ada Trio Budi Sampurno, absen 24. Yang kelima ada saya sendiri, Zaira Asmara Sintara Madifa, absen 25. Dan yang terakhir ada Syahla Nur Alifa Syafana Aslam, absen 38. Nah, langsung aja kita masuk pada topik kita. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Syafira Meriska Putri yang akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode riset yang telah kita lakukan. Langsung saja layar dan waktu untuk Syafira dipersilahkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa riset ini dilakukan, yaitu penggunaan media sosial banyak memberikan keuntungan bagi penggunanya. Namun terlepas dari itu, banyak sekali ancaman yang mengintai. Salah satunya adalah aspek privasi pengguna. Berdasarkan banyaknya kasus ancaman privasi dalam penggunaan media sosial tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ancaman serta risiko pengguna digital sangatlah rentan. Masalah ini seakan terus terjadi dan sulit diantisipasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada penanggulangan atas masalah ini sehingga tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Kemudian, kami juga sudah mengumpulkan rumusan masalah terkait riset yang kami lakukan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, apa saja privasi yang dijamin oleh masing-masing media sosial untuk melindungi penggunanya dari ancaman privasi. Kemudian, bagaimana kondisi privasi pengguna dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Lalu, apa sajakah risiko atau ancaman yang menghampiri para pengguna media sosial. Kemudian, apa saja tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berselancar di internet atau media sosial. Dan yang terakhir, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya ancaman privasi pada penggunaan media sosial. Kemudian ada pula tujuan yang kami lakukan dalam penelitian ini, yaitu memahami apa saja privasi yang dijamin oleh masing-masing media sosial untuk para penggunanya, memahami kondisi privasi pengguna dalam penggunaan media sosial di Indonesia, mengetahui risiko atau ancaman dari penggunaan media sosial, dan memahami upaya untuk menghindari ancaman privasi pada penggunaan media sosial. Lalu dalam penelitian atau riset kami menggunakan 2 metode penelitian, yakni dengan memberikan kuesioner kepada para pengguna media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google+, dan serta LinkedIn mengenai kepedulian terhadap data privasi, pengetahuan terhadap data privasi, sikap setelah mengetahui risiko dan bahayanya media sosial, serta tindakan pertama pengguna media sosial tersebut saat mengetahui akun mereka diretas. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menelaah beberapa kasus terkait ancaman privasi yang pernah terjadi beserta referensi tambahan dari beberapa jurnal yang sifatnya mendukung riset kami. Terima kasih atas pemaparan dari Syafira. Langsung saja masuk pada pembahasannya yang akan dijelaskan oleh Arya, Syahla, Farhan, dan juga Trio. Yang pertama mungkin bisa diawali oleh Arya yang akan menjelaskan definisi privasi, kebijakan regulasi tentang data privasi di Indonesia, dan juga ancaman privasi di era digital. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Syahla Aslam, yaitu mengenai kebijakan privasi di beberapa platform media sosial dan kasus-kasus ancaman privasi di media sosial. Lalu dilanjutkan oleh Farhan dan juga Trio yang akan membahas tentang hasil survei dan juga pembahasannya, serta sedikit tambahan dari pembahasan dari saya dan juga nanti sebagai penutup. Langsung saja layar dan waktu untuk Arya dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari privasi, regulasi privasi di Indonesia, dan ancaman privasi di era digital. Yang pertama adalah pengertian privacy. Di era sekarang, di mana informasi dapat dibagikan dan diakses secara bebas oleh siapapun dan dimanapun, privasi menjadi isu yang penting untuk dibahas. Privasi mencakup sejauh mana seorang secara fisik dapat diakses dan diketahui oleh orang lain. Privasi merupakan hal yang sangat abstrak dan dapat dimaknai berbeda oleh tiap-tiap orang. Privasi dalam buku Privacy and Social Freedom adalah
kemampuan individu atau kelompok dalam melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari konsumsi publik demi mengendalikan arus informasi tentang diri mereka untuk menghindari penyalahgunaan yang merugikan. Menurut peraturan Menkominfo tahun 2015 pasal 2 ayat 3, privasi merupakan hal yang rahasia ataupun tidak rahasia tentang seseorang yang dapat dipilih oleh individu itu sendiri untuk diperlihatkan atau tidak kepada publik tanpa intervensi dari luar. Privasi sangat berkaitan dengan konsep pribadi dan kehidupan personal. Kepemilikan terhadap suatu ruang yang tidak boleh dimiliki dan dimasuki oleh orang lain dan dianggap sangat sakral. Dan jika ruang sakral tersebut dimasuki oleh orang lain, maka ia akan merasa terganggu. Privasi sangat penting tidak hanya bagi keamanan, namun terhadap kesehatan dan mentalitas bagi seseorang. Berbicara mengenai regulasi di Indonesia, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua hak dari rakyatnya, termasuk keamanan baik di dunia nyata maupun keamanan data dan kehidupan cyber. Hal ini sesuai dengan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sampai saat ini memang belum memiliki regulasi yang konkret dan tegas, serta jelas berkenaan dengan keamanan dan penanganan dari privasi itu sendiri. Sebatas peraturan menteri dan beberapa undang-undang yang terpecah belah dan tidak menjurus langsung kepada privasi, terlalu general, seperti Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 36 tahun 99, dan sebagainya. Namun sejak tahun 2019, kesadaran pemerintah atas urgensi aturan konkret tersebut tampaknya tergugah. Telah dicanangkan rancangan Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi yang terdiri dari 72 pasal yang tegas mengatur kehidupan cyber dan keamanan data-data pengguna, mengandung kata sanksi yang jelas bagi siapapun yang melanggar. Lalu ancaman privasi di era digital dikategorikan menjadi 3, yaitu ancaman konten, ancaman tradisional, dan ancaman sosial. Ancaman konten kita bisa ketahui yakni ancaman terhadap paparan konten negatif, manipulasi konten, metadata, link hack, tagging, transparansi data, dan sebagainya. Di ancaman tradisional, kita mengenal yang dinamakan phishing, malware, serangan profil palsu, data mining, spamming, cloning, dan sebagainya. Di ancaman sosial, kita mengenal dengan kata cyberbullying, cyber stalking, dan sebagainya. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian pembahasan. Poin keempat dari pembahasan adalah kebijakan privasi di beberapa platform media sosial. Yang pertama ada WhatsApp Inc. WhatsApp Inc. sebagai pemilik dari platform percakapan WhatsApp tentu memiliki aturan dan batasan terkait dengan privasi. Berikut beberapa kebijakan privasi. Yang pertama, enskripsi end-to-end, yang mana pesan dan panggilan hanya diketahui oleh pengguna dan lawan bicaranya. Pihak lain tidak bisa membaca dan mengetahui isinya. Yang kedua, pesan disimpan di perangkat Anda. Pesan hanya milik pengguna dan disimpan di perangkat pengguna serta tidak dapat dibagikan dengan pengiklanan. Yang ketiga, pengguna mengendalikan privasinya sendiri. Pada kebijakan ini, pengguna mengendalikan sendiri mulai dari setelan privacy group, keamanan ekstra terhadap akun pengguna, pelaporan dibaca, terakhir dilihat, foto profil, dan status diatur penuh oleh pengguna sendiri. Selanjutnya ada Instagram. Sebagai salah satu platform sosial media yang banyak digunakan oleh kaum milenial, tentu memiliki beberapa ketentuan berkenaan dengan privasi. Yang pertama, Instagram dapat membagikan informasi penggunanya. Semua postingan yang diunggah dapat diteruskan dan dilihat oleh publik. Yang kedua, Instagram tetap bisa mengakses, menjaga, dan mengelola data informasi pribadi, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak luar atau pihak ketiga kecuali pemilik data. Yang ketiga, tidak memberikan informasi pribadi dan bersifat privat kepada pengiklan, kecuali jika pengguna menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Facebook. Facebook memiliki beberapa kebijakan privasi untuk para penggunanya. Antara lain,
Yang pertama, pengguna memiliki kendali atas apa yang dilihat dan dibagikan di Facebook. Yang kedua, pengguna bebas mengekspresikan diri di Facebook. Yang ketiga, pengguna dapat memilih siapa yang dapat melihat foto dan postingan di Facebook. Selanjutnya, Twitter. Beberapa kebijakan data privasi di dalam Twitter seperti yang pertama, setiap kategori data akan ditandai dengan jelas dan pengguna dapat melihat serta memodifikasi data secara langsung. Yang kedua, personalisasi data penuh oleh pengguna termasuk data mana saja yang dapat Twitter gunakan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna di Twitter. Dan yang ketiga, pembagian data dan informasi kepada mitra dan pihak ketiga dapat dilakukan tentu dengan izin dan sepengetahuan pengguna. Selanjutnya, Google+. Kebijakan privasi di dalam Google+ tidak dapat diakses dikarenakan platform tersebut telah dinonaktifkan sejak bulan April 2019 dikarenakan kasus bocornya data para penggunanya. Dan yang terakhir, LinkedIn. LinkedIn memiliki standar privacy yang kuat dan jelas demi melindungi data para pembisnis. Seperti yang pertama, pengguna memiliki kendali penuh dalam mempersonalisasi tampilan profil, mulai dari foto profil, pengalaman kerja, hingga domisili. LinkedIn dapat mengumpulkan data jika pengguna menggunakan layanan pelanggan dan mitra LinkedIn. Dan yang terakhir, akses terdapat perangkat dan lokasi tetap atas izin dan persetujuan pengguna. Poin pembahasan selanjutnya adalah studi kasus ancaman privasi di beberapa platform media sosial. Yang pertama, Facebook. Facebook sebagai platform media sosial terbesar dengan 2.271 miliar users memiliki sejarah yang kelam terkait privasi data. Pada tahun 2018 dilaporkan bahwa sebanyak 87 juta data pribadi para pengguna Facebook bocor dan terekspos. Bersekongkol dengan Cambridge Analytica, CEO Facebook, Mark Zuckerberg, merupakan dalang dari kejadian ini. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata sebanyak 1 juta data dari total keseluruhan yang diambil tanpa izin tersebut berasal dari Indonesia. Yang kedua, Twitter. Diketahui bahwa data pribadi pada akun bisnis di Twitter mengalami kebocoran. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata terdapat bug pada direct message dan cache Firefox, di mana data-data dari para korban dapat dilihat dengan bebas seperti email, nomor telepon, dan 4 digit terakhir nomor kartu kredit. Selanjutnya, Google+. Publik dikejutkan dengan kabar bahwa platform Google+ resmi dinonaktifkan pada April 2019 silam. Penutupan tersebut dilakukan oleh Alphabet.inc, induk dari Google. Hal tersebut dikarenakan adanya data pengguna yang bocor ke pihak eksternal developer sebanyak 500.000 pengguna. Namun, Google tetap mengelak dengan memberikan kabar bahwa tidak ada pihak eksternal developer yang dapat mengambil data-data di dalam Google+ dengan seenaknya. Selanjutnya ada LinkedIn. Beredar kabar bahwa adanya kebocoran data yang berasal dari LinkedIn sebanyak 500 juta data penggunanya. Bahkan terdengar kabar apabila data-data tersebut diperjualbelikan. Namun, dalam laman web LinkedIn sendiri, LinkedIn menegaskan bahwa data-data tersebut merupakan data yang diagregasi dari sejumlah situs dan perusahaan. Data yang bocor tersebut bukanlah data yang vital, seperti kartu kredit atau yang lainnya, melainkan hanya sebatas profil yang bisa dilihat oleh publik. Dan yang terakhir, Instagram. Penemuan kebocoran data terkait data profil, nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi pengguna Instagram, khususnya para influencer, selebgram, atau orang-orang yang populer ditemukan oleh pengamat keamanan Anurag Sen. Data-data tersebut tersebar dan terunggah pada suatu database online dengan terbuka atau tanpa kata sandi, sehingga dapat diakses oleh siapapun. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh Farhan. Terima kasih atas Syahla penjelasannya yang luar biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami buat sebelumnya. Juga perlu diketahui bahwasanya kita melakukan penelitian ini dengan metode form dan berhasil mendapatkan responden sebanyak 101 responden. Sebelum itu izinkan saya untuk sesi terlebih dahulu agar dapat memaparkan hasil-hasil dari penelitian kami dengan jelas. Baik, berikut ini adalah hal yang kami analisis yang termasuk dalam penelitian
pertama kita mengkaji tentang penggunaan gadget, lalu yang kedua ada rata-rata waktu penggunaan media sosial, selanjutnya pengetahuan tentang data privasi, dan selanjutnya lagi ada kepentingan terhadap data privasi, dan yang kelima ada pengetahuan tentang risiko kebocoran data, yang keenam pengetahuan tentang regulasi dari pemerintah, yang ketujuh alasan pentingnya regulasi, yang kedelapan hal yang harus dilindungi yang undang-undang privasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah langkah-langkah jika data privasi kita bocor. Baik, untuk yang pertama YouTube ini adalah analisis kita dalam Google Form yang pertama mengenai penggunaan gadget. Nah, untuk penggunaan gadget sesuai yang kami duga suara terbanyak dari para responden yakni berjumlah 48,5% mengatakan bahwa mereka menggunakan gadget untuk menggunakan media sosial. Hal tersebut sejalan dengan konsep masyarakat digital di mana kehidupannya tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial seiring perkembangan waktu. Media sosial semakin marak keberadaan pada dunia virtual sehingga seolah-olah menjadi wadah tersendiri bagi masyarakat dalam beraktivitas secara virtual, khususnya para generasi milenial. Kita lihat pada grafik di layar masing-masing. Lalu untuk hal kedua yang kami analisis adalah mengenai rata-rata waktu penggunaan media sosial. Dari satu responden yang telah saya sebutkan tadi, mayoritas mereka menghabiskan 3-6 jam sehari untuk berselancar di dalam media sosial. Nah, dan ini di dalam grafik ya penelitian kami berjumlah paling besar yakni 56,4%. Hal tersebut sesuai fakta yang kita temukan sehari-hari di lingkungan terdekat kita, di mana masyarakat seringkali menjadi malas dan tidak produktif karena terlalu lama di depan gadget mereka masing-masing sambil memandang media sosial kesayangan mereka. Bahkan ada yang sampai lebih dari 6 jam. Lihat kondisi seperti ini, terkadang kita merasa miris terhadap generasi sekarang yang biasa disebut sebagai generasi mengunduh. Bisa dilihat juga di sini ada paparan terkait rata-rata waktu penggunaan media sosial dalam masyarakat. Lalu untuk mohon maaf ini grafiknya baru saya ganti. Bisa dilihat dulu. Baik, untuk selanjutnya kita ada analisis mengenai pengetahuan tentang data privasi. Dari hasil survei dapat disebutkan bahwa masyarakat mengerti tentang data privasi. Mereka paham mana yang data privasi dan mana yang tidak. Hal tersebut bisa dilihat pada grafik yang telah disajikan bahwasanya persentase suara terbanyak berjumlah 66,3%. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat kita teredukasi dengan baik terkait pengetahuan tentang data privasi. Hal tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya akun privasi di luar sana. Selanjutnya ada analisis mengenai kepedulian terhadap data privasi. Nah, dari pernyataan yang kita ajukan, hampir seluruh responden mengatakan bahwasanya mereka peduli akan keamanan data privasi. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah persentase yang hampir memenuhi seluruh bagian diagram, yakni sebesar 91,1%. Dengan jumlah setuju ini dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat telah mengerti bahwa persoalan tentang data privasi adalah hal yang sangat penting sehingga mereka peduli dan tidak meremehkannya. Bisa dilihat di sini pada grafik yang telah kami sajikan, sebanyak 91,1% menyatakan iya peduli dengan keamanan data privasi, sedangkan sisanya ini 8,9% menyatakan tidak peduli akan keamanan data privasi. Selanjutnya adalah mengenai pengetahuan tentang risiko kebocoran data. Nah, data mayoritas sebesar 78,2% menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya sudah paham tentang risiko dan bahayanya jika suatu data mengalami kebocoran. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, pastinya mereka tahu bahwa bagaimana caranya agar data pribadi mereka tidak bocor ke publik. Hal tersebut membantu kami dalam mewujudkan kesadaran publik akan bahayanya data privasi yang jatuh ke tangan yang salah. Bisa dilihat pada grafik yang telah kami sajikan bahwasanya 78,2% mengatakan bahwasanya mereka memahami bahaya dari terjadinya kebocoran data. Sedangkan 21,8% menyatakan tidak tahu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trio. Oke, jadi untuk hasil penelitian yang selanjutnya yaitu tentang pengetahuan tentang regulasi dari pemerintah. 100% responden atau bisa dibilang ini kompak mengatakan bahwa mereka menganggap bahwa eksistensi dari regulasi pemerintah terhadap privasi data itu sangat penting. Pandangan tersebut sesuai dengan yang kelompok kami inginkan. Publik berharap penuh kepada pemerintah untuk segera membuat atau mengembangkan sebuah regulasi atau kebijakan hukum
yang mengatur tentang segala perbuatan pelanggaran privasi. Publik paham bahwa data privasi adalah suatu hal yang sensitif dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang, sehingga regulasi dari pemerintah sangat diperlukan. Bisa dilihat dari grafik yang menunjukkan 100% mereka setuju dengan adanya regulasi dari pemerintah. Oke, yang selanjutnya yaitu alasan pentingnya regulasi. Dalam analisis kali ini kami menggunakan metode isian singkat agar mengetahui pendapat para responden secara personal tanpa dikekang oleh sebuah opsi. Ternyata respon dari publik sangat beragam. Dilihat dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang ada. Jadi kami rangkum 3 jawaban dengan frekuensi terbanyak. Yang pertama yaitu aktivitas kebocoran dapat dicegah. Kedua, publik merasa aman. Dan yang ketiga yaitu agar ada hukumnya dan pelaku menjadi jera. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya regulasi dari pemerintah terhadap pelanggaran data privasi sangat penting dan dibutuhkan. Regulasi yang ada dapat mencegah segala perbuatan pembobolan data. Hal tersebut membuat publik merasa aman karena tahu ada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Adanya kebijakan hukum pasti membuat orang gentar untuk melakukan segala tindakan pembobolan data. Tidak hanya itu, bagi orang-orang yang ketahuan melakukan tindakan tersebut, akan mendapat hukuman setimpal dan akan membuat mereka jera. Kemudian, analisis dari hal-hal yang harus dilindungi. Privasi yang dimiliki oleh seseorang menyangkut banyak hal. Bahkan ada beberapa hal yang justru tidak kita sadari bahwa hal tersebut merupakan data privasi yang harus kita jaga. Dari 101 responden dengan jawaban yang sangat beragam, kami dapat menarik kesimpulan bahwa publik sebenarnya telah mengerti hal-hal mana dan seperti apa yang termasuk ke dalam privasi dan harus dijaga dengan baik. Berikut ini kami rangkum 2 jawaban dari para responden dengan frekuensi terbanyak. Yang pertama yaitu tentu saja data utama. Ini menyangkut nama, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, tempat tanggal lahir, agama. Yang kemudian yaitu data lain-lain. Ini mencakup catatan keuangan, catatan kesehatan, nomor rekening, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis tentang langkah-langkah jika data privasi bocor. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang direkomendasikan ketika mengalami kebocoran data privasi. Data yang bocor ke publik tidak bisa dianggap sembarangan. Akan tetapi, menghadapi kasus seperti ini membutuhkan jalan pikiran yang tenang dan tidak boleh gegabah. Dengan melihat jawaban dari para responden, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mengerti bagaimana cara mengatasi data yang bocor. Namun masih ada sedikit orang yang merasa bingung dan panik ketika mengalami kasus serupa. 2 jawaban dengan frekuensi terbanyak dari para responden yang kami rangkum yaitu pertama yaitu melapor kepada pihak terkait. Yang kedua yaitu melakukan tindakan keamanan pribadi seperti pergantian password, backup data, dan memperkuat enkripsi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas pemaparan Arya, Syahala, Farhan, dan Rio.
Nah, pada penghujung pembahasan dan penghujung presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pedoman berperilaku dan juga pencegahan terhadap ancaman privasi di media sosial. Nah, pedoman ini diperlukan untuk menjawab atas maraknya kasus-kasus pembobolan privasi yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia. Nah, sehingga adanya pedoman ini itu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pengguna dan juga meningkatkan kewaspadaan kita sebagai pengguna media sosial agar mengurangi potensi bocornya data pribadi kita masing-masing. Nah, berikut ini saya paparkan cara-cara yang bisa dilakukan dalam pencegahan ancaman privasi. Yang pertama yaitu selalu cek ketentuan persyaratan pengguna dengan teliti. Nah, kalau kita biasanya install aplikasi nih ya, nah itu kan selalu ada nih tulisan pemaparan kebijakan-kebijakan privasinya di platform media tersebut. Nah, setiap platform itu selalu mencantumkan kebijakan itu. Nah, ini tuh menjadi keharusan kita untuk sebagai pengguna untuk bisa membaca dan juga memahami dengan detail dan teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kita yang menggunakan, antar pengguna dan juga platform media tersebut. Nah, selain itu juga bisa tahu nih gimana apa aja sih jaminan-jaminan yang diberikan oleh media sosial tersebut, yang diberikan oleh platform tersebut dalam mengatur privasi kita. Jadi di sini kita bisa tahu nih jalannya privasi kita itu gimana di media sosial tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu selalu ikuti langkah-langkah keamanan yang direkomendasikan oleh platform media tersebut. Nah, setiap platform media itu pastinya punya standar keamanannya masing-masing dan juga setiap platform media itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah data-data pribadinya penggunanya itu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu tugas kita adalah untuk mengikuti prosedur keamanan tersebut dengan baik sebagai pengguna yang baik. Nah, seringkali kita itu menemukan langkah-langkah keamanan itu yang berupa verifikasi lanjutan yang rumit ya untuk dilakukan, misalnya verifikasi retina mata, sidik jari, pembuatan password yang memiliki pola-pola tertentu, seperti biasanya kan direkomendasikan untuk mengkombinasikan antara huruf kapital dan angka dan sebagainya. Nah, itu terkesan ribet dilakukan ya. Namun itu merupakan langkah yang baik untuk mencegah data privasi kita biar aman di platform tersebut. Nah, seringkali kita temukan sendiri dan juga ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, itu ketika saya tidak mendobelkan atau tidak melakukan verifikasi lanjutan atau keamanan lanjutan, itu sosial media saya ini kena hack. Nah, ini membuktikan bahwa verifikasi lanjutan itu sangat penting dilakukan. Nah, cara ketiga yaitu waspada dengan aplikasi pihak ketiga dan fitur berbagi lokasi. Nah, kita itu sangat dianjurkan banget ya untuk tidak mudah percaya dengan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang nggak tahu nih aplikasi ketiga itu seperti apa gitu ya. Nah, aplikasi ketiga ini itu bisa dikatakan sebagai aplikasi yang tidak resmi atau yang dibuat oleh pengembang-pengembangnya yang mengikuti aplikasi-aplikasi yang resmi atau official. Jadi ini tuh tidak menjamin perlindungan data pribadi kita, dan juga aplikasi pihak ketiga ini berpotensi mengancam privasi kita karena dapat diakses oleh sembarang orang dan juga dengan leluasa. Nah, selain itu beberapa platform media sosial itu kan pastinya memiliki fitur berbagi lokasi kan ya. Nah, tugas kita itu untuk berhati-hati sih dan juga waspada dengan fitur tersebut karena berpotensi dapat melacak akun kita sehingga data kita itu bisa kelacak oleh pihak-pihak yang ketiga tadi yang tidak berwenang. Nah, sampai di penghujung presentasi nih, sebelum saya tutup, mungkin saya bisa menyimpulkan dengan dari pemaparan-pemaparan yang telah teman-teman tadi paparkan, ancaman privasi melalui platform media sosial ini menjadi masalah yang menurut kami harus segera ditindaklanjuti. Nah, seiring dengan banyaknya pengguna sosial di Indonesia juga nih, karena meskipun platform media sosial tersebut sudah memberikan kebijakan-kebijakan privasinya masing-masing, namun dalam realisasinya itu masih ada kasus-kasus kebocoran data pribadi penggunanya dan juga masih banyak kasus-kasus hacker gitu kan ya. Nah, berbagai jenis ancaman mengancam pengguna media tersebut. Maka dari itu dalam menggunakan media sosial ini hendaknya pengguna media sosial itu tidak sembarangan dan juga bisa bijak memberikan kewaspadaan yang penuh gitu. Nah, untuk saran pada penelitian selanjutnya, kami berharap adanya perluasan kajian nih, pada utamanya menyangkut pada narasumber yang perlu dibedakan lagi. Karena sebagai contoh sederhana, yaitu adanya perluasan survei, misalnya pada antara orang desa dan juga orang kota. Nah, dari misalnya narasumber yang kita ambil nih dari orang desa dan orang kota dengan berbagai perbedaan pola hidup, budaya-budaya orang desa dan orang kota yang sangat berbeda, itu juga akan menimbulkan pengetahuan privasi media sosial yang berbeda pula, sehingga perlu diluaskan lagi menyangkut narasumbernya.
Ya, mungkin sekian presentasi mengenai riset kami. Kami harap riset yang telah kami lakukan ini bisa menyumbangsi dan juga meningkatkan kewaspadaan kita semua terhadap perlindungan data privasi dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga riset kami ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.